Guys, walaupun kita tahu selepas saja Indonesia menghentikan ekspor nikel ke luar negeri, terutamanya Eropah, kita lihat Uni Eropah mula untuk menunjukkan sanksi dan melarang Indonesia untuk ekspor guys. Iaitu ekspor sawit, kopi dan karet ke Eropah guys. Alasan mereka kerana untuk menjaga hutan dan alam sekitar. Begitulah yang mereka mahukan. Tetapi biarpun begitu, ketika Uni Eropah menyekat Indonesia untuk mengekspor sawit ke Eropah, tetapi kita lihat guys, pada tahun 2022 ekspor CPO RE mencatatkan lonjakan sehingga 39 miliar US dollar guys. Dan di tahun 2023 ini kita lihat ekspor CPO RE ke China dan Uni Eropah juga mengalami kenaikan hingga 6% guys. Kondisi ini tentu saja mencerminkan pasar global masih membutuhkan CPO. Nah guys, bagaimana cerita selanjutnya? Tapi sebelum itu saya mohon kepada teman-teman jangan lupa klik butang subscribe untuk CNBC Indonesia dan klik tombol loceng sekali tanda dukungan teman-teman juga kepada channel beliau. Dan di hujung videonya guys, jangan lupa saya akan memberi sedikit komentar. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Rozul Channel. Pak Mukti terlebih dahulu. Pak Mukti, menarik jika kita membahas mengenai sawit begitu banyak isu sebetulnya yang dihadapi oleh sawit kita, termasuk juga ada gugatan WTO, lalu juga kita lihat ada perlambatan ekonomi begitu ya, dan juga ancaman resesi. Kita lihat pelemahan ekonomi terjadi di Amerika Serikat, China dan juga Eropa, dan ini juga berdampak kepada permintaan. Sebetulnya kalau dari sisi pengusaha sendiri, bagaimana Anda melihat bagaimana kinerja ekspor CPO dan juga turunannya di tengah berbagai sentimen yang ada saat ini? Makasih Mbak Cinta. Pandangannya ya? Jadi kalau kita lihat kelapa sawit ini kan bahan makanan ya. Jadi mau tidak mau memang dibutuhkan oleh manusia. Dan memang kalau kita lihat di pertumbuhan ekonomi Bapak dunia Mukti kan hampir Sarjono semuanya namanya melambat ya. Tapi yang menarik adalah bahwa ternyata di tahun 2022 ekspor atau nilai ekspor sawit, produk sawit Indonesia itu meningkat luar biasa. Wow, Jadi kalau meningkat ya sebelumnya guys? tahun 2021 ekspor kita nilainya hanya 35 miliar US dollar. Tapi ternyata pada tahun 2022 meningkat menjadi 39 miliar US dollar. Jadi naik 4 miliar guys. Wow. menarik sekali ini. Ini kenapa? Naik. Memang yang menyebabkan adalah karena harga sawit tahun 2022 memang meningkat tajam. Tetapi kalau dari sisi volume memang relatif stagnan, Mbak Sinta, relatif stagnan. Lah, kemudian di tahun 2024 sendiri sampai dengan bulan April menunjukkan juga hal yang menarik, Mbak Sinta. Jadi sampai dengan bulan April ekspor kita ke Cina malah meningkat 114% dibandingkan dengan 114%. sampai dengan bulan April tahun 2022. Kemudian Ekspor ke China meningkat sehingga 114% ya? Ini yang EU yang lagi ramai juga meningkat 6% sampai bulan April dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu. Kemudian untuk Amerika Serikat memang turun. Menurun sedikit Amerika ya. Sedangkan untuk India yang juga merupakan salah satu pasar terbesar sawit kita juga naik 19%. Jadi memang ini menandakan bahwa sawit itu memang dibutuhkan oleh dunia. Cuma memang kalau kita melihat sawit tidak bisa kita hanya melihat komoditi sawit saja, karena kita harus juga memperhatikan pasar minyak nabati lain sebagai substitusi. Seperti rapeseed, bunga matahari, dan juga minyak kedelai. Saya kira itu Mbak Sinta. Baik Pak Mukti, jadi artinya kalau dilihat harga naik begitu ya, volume sebetulnya stagnan, tapi untuk permintaan ke China dan India memang kalau dilihat begitu ya tetap meningkat, tapi untuk Amerika Serikat sendiri memang turun ya Pak. Tapi kalau jika kita kaitkan Pak dengan hilirisasi, sebetulnya seberapa signifikan efek hilirisasi sawit pada kinerja ekspor CPO dan juga ekonomi Indonesia Pak? Apa efeknya? Sebenarnya kalau kita lihat apa yang dimaksud hilirisasi ini, ya Mbak Sinta ya. Kalau kita melihat sawit sebagai bahan baku, yang dihasilkan oleh pabrik kelapa sawit adalah CPO. Bentuknya adalah minyak kelapa sawit, itu hasil dari pengolahan awal dari biji sawit menjadi minyak kelapa sawit. Itulah sebagai bahan baku CPO, minyak sawit. Dan sebenarnya ekspor kita itu sudah lebih kebanyakan adalah dalam bentuk
olahan, yaitu Ya. RPD palm oil, olein ataupun stearin. Ini merupakan produk olahan sudah hilirisasi dan itu bisa kita anggap sebagai minyak goreng karena itu goreng. sudah bisa langsung dipakai untuk minyak goreng. Tapi kalau kita menganggap hilirisasinya sampai dengan minyak sudah produk hilir tadi yang seperti disampaikan di Ya. awal daripada acara ini dalam bentuk sabun, hand sanitizer, Oh, banyak kemudian juga ya. margarin, minyak goreng kemasan dan sebagainya, itu yang mungkin menjadi PR kita ya. Banyak juga kegunaan sawit guys ya. Bukan saja untuk minyak goreng tetapi untuk sabun, untuk sanitizer dan berbagai-bagai lagi. Ais krim pun datangnya daripada sawit. Dan yang kita minum itu yang susu pekat itu ya, yang kita campur dengan air kopi itu yang ataupun teh itu pun dari sawit juga ya guys ya. Saya pun baru tahu juga dulu. Saya ingatkan daripada susu sapi. Ternyata itu pun dibuat daripada sawit juga guys. Itu yang saya tahu ya. Okey, kita lanjut. Kalau kita lihat misalnya di tahun 2022 dari ekspor kita mencapai 33,9 juta ton. Ternyata yang dalam bentuk CPO itu hanya 3,4, jadi kurang dari 10%. Sedangkan lainnya adalah sudah dalam bentuk produk olahan, sudah refined palm oil ataupun refined palm kernel oil. Jadi saya seperti itu, Bu. Jadi sebenarnya kalau di sawit sudah hilir, tapi kalau nanti hilirnya mau sampai ke end product, nah mungkin tugasnya Pak Adi lah, Pak Adi Lukman. Seperti apa prospeknya agak ke depan. Ya. Okey guys, seperti yang kita semua sudah tahu ya, dan apa yang sudah kita reactionkan tadi, ekspor minyak sawit Indonesia kini sudah didominasikan ekspor produk olahan, tak lagi hanya minyak sawit mentah. Apa yang kita lihat juga ya guys ya, di saat persamaan permintaan dunia atas minyak sawit iaitu diprediksi masih akan bertumbuh. Dan apa yang kita dengar sendiri tadi dari iaitu Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia iaitu GAPKI guys ya, ataupun Bapak Mukti Sarjono nama bapa itu ya, mengatakan bicara hilirisasi sawit, minyak sawit merupakan produk bahan baku yang bisa digunakan untuk bahan baku makanan, bahkan bisa digunakan untuk sampai produk hilir seperti margarine ataupun butter ataupun hand sanitizer, dan juga bisa kita katakan ais krim dan juga berbagai-bagai juga, dan untuk membuat lipstick juga guys untuk kegunaan wanita. Ternyata apa yang kita pelajari di sini, sawit bukan saja untuk minyak goreng tetapi berbagai yang bisa digunakan dari minyak sawit itu ya. Dan di sisi lain juga apa yang kita tahu, ekspor minyak sawit RI ke China sehingga April 2023 ini tercatat melonjak sehingga 114% guys, dan ke Uni Eropah naik sehingga 6%. Tak hanya itu ya guys, seperti yang disebut oleh Bapak Sarjono tadi, ekspor ke India juga dilaporkan masih melonjak meskipun kita tahu ya ke Amerika Syarikat mengalami penurunan, dan ini membuktikan minyak sawit masih dibutuhkan dunia guys. Bagi saya, sesiapa saja yang ada kebun sawit, insya-Allah pasti meraih keuntungan yang lumayan kerana sawit sangat dibutuhkan di dalam dunia ini. Begitu juga saya guys lihat di Malaysia, apa yang saya lihat, ramai pengusaha sawit yang meraih keuntungan yang luar biasa sekali setiap kali panen buah sawit mereka guys. Mujur saya tiada kebun sawit. Kalau saya ada guys, pasti saya sama juga meraih keuntungan yang berlipat-lipat kali ganda. Tetapi tak apa-apalah, itu rezeki masing-masing guys. So guys, bagaimana pandangan kalian? Jika ada yang mahu ditambah, teman-teman bisa komen di bawah komentar ini. Jadi rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu sehingga sekarang. Tanpa dukungan teman-teman, tanpa tontonan teman-teman, tiada Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman kepada saya. Guys, yang baik semuanya datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.